Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Shalom saudara, siapa di antara kita yang tidak mau menang? Saya percaya semua orang ingin menang. Menang berarti berhasil, sukses, dan mendatangkan kebahagiaan. Baik ketika menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, tantangan, dan masalah hidup yang ada dalam diri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, pertandingan iman, dan seluruh aspek kehidupan kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita meraih kemenangan tersebut? Cara apa yang kita gunakan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana menang dengan cara Tuhan berbeda dengan menang dengan cara dunia. Pertama, kita akan melihat dari sisi kualifikasi pribadi seorang pemenang. Terdapat perbedaan kualifikasi seorang pemenang menurut penilaian atau standar dunia dan Tuhan. Biasanya, dunia akan berkata bahwa orang yang menang atau berhasil adalah mereka yang punya kualifikasi terpelajar, pintar, bijaksana, terpandang, kuat, dan punya posisi yang bagus. Tentu saja ini baik, namun hal-hal tersebut bukanlah faktor penentu dalam meraih kemenangan. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 26-29 dan Mazmur 20 ayat 7, kita mendapati bahwa faktor penentu seseorang meraih kemenangan adalah Tuhan, bukan kualifikasi pribadi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Oleh karena itu, setiap kita punya kesempatan untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Gideon, dan lain-lain. Menurut pandangan dunia, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup. Namun berbeda dengan pandangan Tuhan. Justru Tuhan memilih dan menjadikan mereka sebagai pemenangnya. Maka dari itu, kita tidak perlu minder, takut, ataupun khawatir dengan latar belakang dan kondisi kita. Mendekatlah dan terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha dan mengimprove diri, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jangan sombong dan merasa hebat atas setiap pencapaian kita. Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan kita. Dia juga yang memampukan dan menyertai kita. Kedua, kemenangan juga berbicara soal metode atau cara untuk meraih kemenangan itu. Cara yang Tuhan pakai seringkali berbeda dengan cara-cara dunia atau manusia, sehingga kita tidak bisa membatasi cara yang dapat dipakainya. Cara-cara luar biasa yang tidak dapat kita pikir dengan nalar manusia. Contohnya, runtuhnya Yeriko, peperangan yang dimenangkan dengan tim pemuji di depan prajurit, pasukan Gideon yang mengalahkan Midian dengan 300 prajurit, Daud diurapi menjadi raja dan mengalahkan Goliat dengan batu. Orang-orang yang mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus dengan cara yang berbeda-beda, seperti perkataan Tuhan, jubah Yesus, air liur bercampur tanah, air jadi anggur, dan sebagainya. Serta Paulus yang bebas dari penjara dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mendatangkan kemenangan bagi umatnya, selama kita percaya dan melakukan perintahnya. Bagi kita saat ini, terdapat Alkitab sebagai panduan dan cara untuk menjalani dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Bagi dunia, cara-cara ini tidak populer dan mungkin ada yang berkata tidak relevan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya dengan caranya yang ajaib. Ketiga, kemenangan juga mengenai masalah waktu. Terdapat perbedaan antara waktu meraih kemenangan dengan cara Tuhan dan dunia. Jika dunia menuntut tenggat waktu dalam meraih kemenangan dengan perhitungan secara matematis, maka Tuhan kita tidak bisa dipaksa untuk memakai perhitungan secara matematis dalam meraih kemenangan atau keberhasilan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Israel, Yusuf, Daud, Ayub, dan lain-lain yang menantikan kemenangan dengan tekun dalam waktunya Tuhan. Ada yang menantikan setahun, namun juga ada yang 40 tahun. Secara dunia, hal ini tentu merupakan waktu yang panjang dan tidak populer. Namun Pengkhotbah 3 ayat yang 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu
indah pada waktunya. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu dunia. Mungkin terasa begitu lambat, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu, tetaplah percaya dan usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kemenangan akan menjadi bagian milik kita. Alkitab memberikan langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk meraih kemenangan. Pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Kedua, ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dengan cara kita dalam meraih kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya, namun kita perlu mengikuti dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tetap sabar dalam menantikan waktunya. Selain itu, kita tidak boleh bermegah atas kemenangan atau keberhasilan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita meraih kemenangan bersama Tuhan dengan caranya sambil tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Yesus. Halo Yesus. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segala, tak pernah berakhir Tuhan,
setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, amin. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal. Bapakku yang baik, Engkau yang sangat kami cinta Tuhan. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih
pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Berikan sorak-sorai yang lebih lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu kembali Tuhan. Haleluya, amin. Saya sapa sekali lagi semuanya. Shalom. Shalom. Boleh tengok sampingnya, berikan senyuman yang terbaik. Colek, yuk kita memuji Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya.
tebus olehnya. Beri sorak-sorai yang lebih lagi, sebab kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Katakan Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saya mau lihat tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Sebab kasih setia Tuhan tak pernah berakhir hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita mau sama-sama nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang lebih lagi untuk Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Sebentar kita mau naikkan doa syafaat. Yang bertugas saya persilahkan. Kami mengucap syukur Bapa untuk cintamu dalam hidup kami tidak pernah berakhir.
Engkau adalah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Ketika kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu bersama-sama Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Dan Engkau melihat apa yang kami lakukan Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersepakat menaikkan syafat-syafat kami Bapa. Kami membawa para pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu. Kami membawa Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami membawa Bapak Pendeta Abednego Rasti. Bahkan kami membawa Bapak Gembala kami, Pak Kartusmio Sarjono ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga teringat akan Gembala Pembina kami Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko dan kami membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna. Tuhan Yesus selaku jemaat-jemaat yang Tuhan titipkan bagi mereka untuk melayani kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hadirat dan kuasa-Mu selalu ada dalam hidup dan kehidupan mereka. Engkau memberikan mereka kekuatan Tuhan. Engkau ada selalu dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Apa yang mereka rancangkan untuk pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati itu bagi mereka. Hikmat dan kebijaksanaan-Mu turun atas mereka. Bahkan Tuhan, apapun tantangan yang mereka hadapi saat ini Tuhan, kami percaya mereka sudah melewatinya bersama-sama dengan Engkau. Dan terima kasih Tuhan, semua kebutuhan mereka, baik untuk pelayanan dan keluarga mereka, sudah Engkau penuhi Bapa. Kami mengucap syukur Bapa, kami hanya berdoa, Engkau selalu memberikan kekuatan, semangat terus Tuhan, untuk para pemimpin dan pembina rohani kami. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini juga kami membawa seluruh majelis jemaat GBI Gunung Padang ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah hari-hari ini Tuhan, kami tetap setia, kami tetap berunity, kami tetap semangat melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Apapun tantangan kami dalam pelayanan kami Tuhan. Tapi ketika kami tetap memandang wajah-Mu Tuhan, kami bisa melakukan yang terbaik dan kami percaya iman pertumbuhan rohani di gereja kami makin bertumbuh Tuhan. Engkau memberkati setiap kegiatan-kegiatan kami Tuhan. Apapun ibadah yang kami lakukan selama sepekan, Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada urapan dan hadirat Tuhan Bapa. Supaya ketika kami datang bersama-sama bersekutu dalam kegiatan ibadah, kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami berdoa untuk ibadah KID yang dilakukan di lantai 2 Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah urapan-Mu turun. Bapa, aku percaya dan kami semua percaya bahwa Engkau mencintai anak-anak ini Bapa. Berkati mereka, biarlah seiring dengan bertambah usianya mereka tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, kalau Engkau melihat tempat di atas sudah tidak bisa menampung mereka lagi Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami tanah yang lebar, tanah yang luas Bapa, untuk kami bisa menampung semua jemaat, terlebih anak-anak kita untuk datang beribadah kepadamu Bapa. Mereka bisa berleluasa, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, menari Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi yang indah ini Tuhan, kami membawa seluruh 5 generasi GBI Gunung Padang Tuhan. Seluruh permasalahan hidup kami terbuka di hadapan Bapa. Dan kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan kekuatan bagi kami, Roh Kudus-Mu menuntun kami. Bahkan Engkau memberkati setiap usaha kami Tuhan. Anak-anak kami diberkati, diberikan kecerdasan dan kepintaran. Masa depan lapangan pekerjaan yang baik Engkau sediakan bagi kami Bapa. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau terlalu baik dalam hidup kami. Dan di pagi ini Tuhan, kami membawa kota kami membawa bangsa kami Tuhan. Hamba-Mu deklarasi Mazmur 23 terjadi Tuhan bagi bangsa kami, bagi kota kami Tuhan. Biarlah Tuhan 70% bahkan lebih dari bangsa ini akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mengadakan pemilihan presiden, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Semua berjalan dengan baik karena Tuhan Yesus yang berkehendak Tuhan. Dan kami mengucap syukur Bapa, Engkau pimpin, Engkau tuntun semuanya berjalan dengan baik. Bahkan presiden yang terbaik Engkau sudah siapkan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau mengirim hamba-Mu Pak Yoram untuk ada di tengah-tengah kami. Biarlah kami terfokus Tuhan. Kami mengerti dan kami menangkap isi dari hati-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, supaya kami melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan dan keluarganya Bapa. Dan kami percaya ada terobosan, ada sesuatu yang Engkau kerjakan di tahun ini buat hamba-Mu. Kesehatan Tuhan, bahkan selalu semangat untuk melayani-Mu Bapa. Engkau kirimkan banyak jiwa Tuhan, untuk datang bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di gereja, di pelayanan yang Ia pimpin Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Segala pujian dan hormat kami kembalikan kepadamu. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat Kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat Ku pindahkan. Dengan kuasa iman-Nya mengalahkan dunia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit kembali. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat Kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat Ku pindahkan. Dengan kuasa iman-Nya mengalahkan dunia. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun kami kenal Engkau Tuhan, Tuhan yang besar Yesus, Tuhan yang besar di atas segalanya. Percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat Kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat Ku pindahkan. Dengan kuasa iman-Nya mengalahkan dunia. Percaya laut dapat menjadi
jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa imannya mengalahkan dunia. Ku percaya kau dapat menjadi amin Tuhan Yesus. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa imannya mengalahkan dunia. Ku percaya, saya undang hambanya menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa imannya mengalahkan dunia. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa imannya mengalahkan dunia. Dengan kuasa imannya mengalahkan dunia. Dengan kuasa imannya mengalahkan dunia. Syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Engkau telah menuntun hamba-Mu ke tempat ini untuk menyampaikan isi hati-Mu yang terdalam. Hamba mohon berbicaralah langsung kepada kami semua, khususnya bagi mereka yang sementara ini mungkin belum mengenal Engkau secara pribadi. Untuk itu Tuhan, hamba mohon buka hati mereka, singkapkanlah pribadi-Mu secara langsung kepada mereka ya Tuhan. Seperti Engkau secara langsung menyatakan pribadi-Mu kepada hamba-Mu ini, hamba pun mohon Engkau benar-benar menyatakan diri secara pribadi. Karena itulah yang Kau kehendaki, pengenalan pribadi akan Engkau. Itulah tujuan daripada Engkau turun ke dunia, mati di kayu salib, dan sekarang ada di surga serta mengutus Roh Kudus untuk datang ke dunia dan masuk ke dalam hati siapapun yang benar-benar beriman kepada Engkau. Itulah yang Kau kehendaki kami lakukan dan kami terima. Dan hamba sekali lagi mohon Engkau terus berbicara kepada hamba-Mu dan juga kepada jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus yang siap membuka hati untuk benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Katakan dengan iman, amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Ya, shalom saudaraku. Ya, sebetulnya kalau mau bersaksi ya, berapa tahun yang lalu saya pernah di Purbalingga. Ya. Nah, di tempatnya sekarang yang diteruskan oleh Pak Agus Lugi ya, di sana. Ya, dulu saya penginjil sampai ke Tegal, Kebumen, Purbalingga, Wonosobo, Banjar, dan seterusnya. Ada beberapa tempat yang membuka kul dan selanjutnya membuka gereja. Nah, terakhir saya tempatkan oleh Tuhan ya di Wangon, saudara. Nah, di Wangon bukan di jemaat biasa, tapi di dalam batalion. Ya, masuk dalam batalion, di situ kami diberi kesempatan untuk merehab satu bangunan menjadi gereja GPI. Satu-satunya gereja GPI maupun gereja lain
yang di batalion itu hanya ada di Wangon, saudara. Ya, lainnya nggak ada. Itu umumnya oikumene, ya, jadi ganti-ganti gitu ya. Gereja oikumene. Nah, kami di sana benar-benar GBI. Nah, ternyata Tuhan punya rencana yang indah, saudara, yang luar biasa, ya. Di mana baik di Tegal, di Purbalingga dan lain tempat nggak terpanggil saya, saudara, nggak mau ditunjuk oleh Ruby waktu itu almarhum, saya tetap nggak mau, ya. Justru terakhir saat itu di Wangon, entah gimana saya terima di situ. Padahal kalau ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa, saudara, ya. Belakangan baru tahu, oh ternyata ini maksudnya, saudara, yaitu bahwa siapkanlah mereka, ya, tentara itu, TNI itu, karena setiap saat nyawa mereka bisa melayang karena tugas, ya. Jadi saat ini juga kalau disuruh tugas ke Papua, ya, di sana genting, rawan, harus berangkat. Jadi setiap saat mereka menghadapi maut. Nah, disitulah saya banyak diajar oleh Tuhan, ya, percaya beriman yang benar itu yang bagaimana. Dahsyat sekali ternyata, saudara. Jadi tidak semua, ya mudah-mudahan di sini benar semua, ya saudaraku. Tapi saudara nanti bisa ngecek pribadi masing-masing apakah sudah benar. Nah, kalau di Wangon, ya, itu karena mereka banyak percayanya, ya percaya, berani mati, saudara, demi Tuhan Yesus. Nah, jadi saya di sana Tuhan mulai menuntun, mengajar, ya, banyak anak-anak saya, anak-anakku yang nggak tepat percayanya kepadaku. Nah, ini saya mulai belajar. Nah, sebetulnya itu gampang, cuma kebanyakan kita setelah masuk ke gereja, ya, dan setelah menghadapi kehidupan itu goyah, saudara. Nah, sebetulnya inti daripada kekristenan percayanya itu adalah Yohanes 3 ayat 16, saudara. Demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Coba dibuka. Bisa enggak? Ini terkenal sekali, tetapi banyak yang belum mengalami ini. Ya, coba perhatikan, ya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Nah, ini di sini, ya. Saudara ngerti enggak ini maksudnya hidup kekal ini, memperoleh hidup kekal. Nah, aslinya ini zoe, saudara, zoe ini hayat ilahi. Ya, memang nanti kalau kita terima hayat ilahi itu, yaitu hayat Kristus, kapanpun kita mati, baik ketabrak becak, apa jatuh dari pesawat terbang, apabila benar-benar kita menerima hayat Allah, yaitu Yesus sendiri masuk ke dalam hati kita, bagaimana caranya mati, itu enggak masalah. Yang penting kita diterima di surga bersama Tuhan. Memang, ya, ini hayat kekal ini hayat yang tidak mati-mati, saudara. Tapi aslinya ini zoe, ini hayat Allah yang tidak berujung. Nah, artinya kalau kita percaya dia benar-benar beriman, kita entah kapan, walaupun sekarang berdiri langsung dipanggil Tuhan, atau keluar ke sana ketabrak becak meninggal, tetap saya masuk surga. Nah, ini, jadi ini kata kerja, saudara. Jadi kalau orang yang sudah benar-benar percaya, sudah nerima hayat, yang namanya iman itu percaya menerima. Ya, bukan percayanya di mulut. Ada ini banyak sekali percaya yang salah. Nanti saya sebutkan percaya yang salah, saudara. Ya, nah kita belajar di samping nanti percaya yang salah juga ada percaya yang benar. Ya, jadi sekarang kita yang percaya yang salah dulu. Kita buka sekarang Yohanes 2 ayat 11. Nah, ini banyak ayatnya, saudara. Baca ya, 2, 3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea,
sebagai pertama dari tanda-tandanya. Dan begitu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya, ya. Murid-muridnya percaya kepadanya. Kita lanjutkan ayat 24, 23, 24. Ya, Yohanes 2. 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya, ya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, ini orang-orang ini percaya enggak? Dalam nama Tuhan percaya enggak? Ditulisnya kan percaya, betul? Nah, percaya karena mukjizat Tuhan. Baik murid-muridnya yang Tuhan langsung pilih maupun orang banyak ini benar-benar percaya karena melihat mukjizat air menjadi anggur. Tapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada orang-orang percaya itu. Nah, orang ini selamat enggak? Ayo. Padahal tadi disebutkan nerima hayat Tuhan. Di sini percaya. Tapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya. Jadi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Orang ini bisa aktif ke gereja, saudara. Semangat. Karena terus pemikirannya aku ke gereja untuk sukses dunia, ya, untuk sukses jabatan dan sebagainya. Tuhan bukannya salah ya kita sukses. Tapi yang Tuhan kehendaki itu benar-benar menerima dia. Mengenal, ya, secara pribadi. Masalah kesuksesan itu hak Tuhan, saudara. Nah, kalau kita salah fokus ke gereja karena tujuannya adalah untuk sukses duniawi, ya maksudnya. Nah, ini bisa-bisa kita karena Tuhan tahu ini, ya, kita ngomong percaya Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati manusia, Tuhan tahu, ya, termasuk di sini, termasuk saya, saudara. Kalau saya berdiri di sini fokusnya salah, saya dienyahkan oleh Tuhan. Jadi bukan hanya untuk Anda, saudara, untuk saya pun sama. Mungkin saudara bingung ada di tempat mana. Nah, sekarang Matius 7 buka. Ya. Padahal di tempat lain orang kan suruh memberitakan Injil, betul? Ya, betul ya. Nah, sekarang ini orang memberitakan Injil ini, ya. Matius 7 ayat 21. 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Terus pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi untuk saya pun di sini ada ayatnya, ya, saudara, bukan hanya menghakimi saudara, saya enggak, harus adil, saudara. Jadi padahal ini orang serius memberitakan Injil, taat firman enggak? Taat kan? Ada di Markus 16. Beritakan Injil sampai ujung dunia. Ya, di Matius 28 juga ada ayat 19 dan seterusnya.
Orang ini taat, saudara. Tapi kenapa Tuhan yang tidak mengenal dia malah nyahlang engkau? Lah kalau dia nyahkan dari dia yang nggak ada hubungan, tidak bisa terima hayatnya dia, betul kan? Yang ada lagi, saudara. Banyak ya. Satu lagi, bagi-bagi duit, saudara. Sekarang buka aja supaya saudara ini perlu ini ya. Sekarang dibuka 1 Korintus 14 ya. Jadi saya khotbah ini nggak mau yang meninabubukan saudara ya. Karena saya menjadi Kristen bukan karena turunan dan bukan karena kata orang, tapi benar-benar saya mendapat pewahyuan secara pribadi dari Tuhan. Ya, oh ya, sekali sebelumnya saya beritakan kenalkan dulu saya bersama istri. Saya punya 3 anak dan 6 cucu. Ya. Dulu saya mantan pengusaha itu, pendiri pabrik kayu Purbayasa, saudara. Ya. Dulu si Iwan itu pembantu saya, ya, bantu saya di sana. Tapi karena ketemu dengan Tuhan, saya lepaskan itu semua, saham saya lepas. Ya, saya pergi dan menjadi hamba Tuhan. Ya, jadi saya ketemu Tuhan bukan karena mencari berkatnya, tapi ketemu Tuhan dalam kepusingan mau bangkrut, saudara. Ya, supaya saudara, jadi Tuhan itu hebat sekali. Ya, percaya, tapi harus benar-benar mengenal Dia. Ya, dulu saya mau bangkrut Purbayasa, ya sudah kolong sekali, ya. Waduh, sudah hampir kentir, saudara, hampir seniman, saudara. Nah, disitulah saya benar-benar berserah sama Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan. Dulu saya nggak sungguh-sungguh, ya, hanya percaya di mulut. Sekarang saya sungguh-sungguh. Dan Tuhan luar biasa sekali, ya, berkali-kali menampakkan dirinya kepada saya, ya, dan menunggu waktu sampai terjadinya krisis moneter. Wah, saya jadi orang kaya, OKB, orang kaya baru. Karena apa? Kontrak dengan dolarnya dari 2.450 menjadi 17.000. Belum jadi barang, saudara. Saya sudah punya aset 7 kali. Ya, 2.500 sampai 17.500. Dahsyat sekali. Ya, saya saksikan dulu supaya saya mengerti. Ini bukan teori saya. Ya. Disitulah saya senang sekali. Wah, teman-teman lain yang pada kaya, yang pakai dolar, kreditnya bangkrut, saudara. Ada. Ya, banyak yang bangkrut waktu itu. Saya pakai rupiah. Karena saking pusingnya lah, nggak usah tukar-tukar. Pada teman lain pada ngomong kan ganti dolar, karena bunganya murah, 1% lebih. Kalau rupiah 10%, tapi saya nggak mau, entah gimana itu. Akhirnya terjadi krismon dan langsung baru surat, belum jadi barang ini, saudara, baru kontrak. Tapi kalau ekspor impor ini nggak bisa dibatalkan, saudara, karena antar negara. Nah, di dalam kesukacitaan saya, Tuhannya justru hadir. Salah satu saja ya yang Tuhan ngomong. Itu semua. Nah, pertama ngomong begini. Apa yang kau kehendaki dari aku? Tuhan ngomong. Saya ngomong, aku hanya ingin mengenal engkau secara pribadi. Terus Tuhan menunjukkan Alkitab, saudara. Alkitab sama dengan kebenaran. Aku ada di dalam situ. Bacalah dengan direnungkan, bukan dihafalkan. Amin. Digayem, Tuhan jangan ngomong. Lihat, saya ingat sekali gimana maksudnya. Saya dibawa, saudara, ke penglihatan waktu kecil. Kecil saya di Sawangan, di Purwokerto. Sampingnya waktu itu ya belum jadi perumahan, masih sawah. Saya sering main sepak bola, ya anak-anak maksudnya dengan orang kampung. Di situ ada kandang kerbau, saudara. Sebelah kiri waktu turun ada kandang kerbau. Kalau saya turun jam 2, jam 3 pada main bola ya anak-anak maksudnya, kerbaunya nggak ada.
Setelah saya pulang kira-kira jam 5, jam 6, kerbaunya di situ sambil tiduran gayem. Ngerti gayem enggak? Dinikmati. Kamu harus seperti itu. Kenapa saya suka kepada binatang mamah biak? Karena itu binatang mamah biak adalah binatang yang terhebat di dunia. Susunya bisa menjadi manusia yang bayi yang tadinya seharusnya mati karena mungkin air susu ibunya nggak keluar, karena susu sapi bisa hidup. Betul para ibu? Nah, sampai hari ini kan banyak dipakai susu sapi. Kenapa bisa begitu? Tuhan ngomong, itu punya kelebihan. Makan pertama dimasukkan waktu di halaman itu, di tempat rumput, itu hanya di Makassar, masukkan ke sebelah nomor 1. Setelah kamu pulang itu sambil naik itu yang namanya gayem itu dikeluarkan dari perut nomor 1 masuk ke perut kedua. Disitulah dicerna menjadi susu. Kalau kamu baca firman hanya di perut sebelah kanan, nggak bisa. Harus digayem, dinikmati, dihubungkan dengan aku, diajak ngomong Tuhannya, ya, bukan dihafalin, ya, bukan seperti kedukun. Kalau kedukun harus dirapal 1000 kali, nah, misalkan 500 kali supaya sukses. Ya, kalau Tuhan ini karena hubungan pribadi itu maha penting, saudara. Firman benar, gak salah. Tetapi yang penting ini Tuhannya, ini alat untuk komunikasi dengan kita. Harus seperti baca surat cinta. Di sini kan mayoritas sudah pernah bercinta kan? Amin. Beda nggak baca surat cinta sama surat kabar atau surat perintah kerja? Beda kan? Beda. Harus dengan hati digayem, dinikmati. Amin. Nggak usah cepet-cepet saudara, pelan. Seperti kerbau itulah, punya sambil melek. Hebatnya saudara, waktu saya di Purbayasa, setelah Purbayasa, saya punya karyawan, saya marok kambing, ya, orang karyawan saya suruh memberi makan, saya belikan kambing, nanti sporedam, taruh ya hasilnya. Nah, hebatnya lagi saudara, karyawan saya yang di kampung pada itu, selalu lapornya gini, lapor misalkan penyakit lain apapun, tidak perlu bingung, pasti bisa, orang kampung juga bisa. Tapi kalau sudah tidak mau gayem, si kambing itu, kambingnya sama mama biak, sama ya mamalia, mama biak. Kerbau pun sama, sapi pun sama. Kalau nggak gayem, pasti mati. Jual saja cepat-cepat, mumpung masih gemuk. Tapi kalau sekedar berak, mencret, gudigen, beleken, batuk, gampang. Itu hebat enggak Tuhan? Harus digayem. Kalau enggak rohaninya mati, saudara. Ya. Dan saya tekankan sekali di Wangon karena mereka tiap saat bisa menghadapi maut. Ya. Saat ini juga suruh ke Papua, berangkat saudara. Ya, berapa bulan yang lalu gugur 1. Ya. Saya sudah sampaikan ini. Ya. Nah, ya, bukan dihafalkan, tapi digayem, diulang, direnungkan. Ada kan? Direnungkan siang dan malam. Bukan renung tok gini enggak, merenungkan dengan sang pemberi firman itu. Kayak kita membaca surat cinta. Betul? Nah, kalau saya menulis surat cinta kepada siapalah di sini. Sekarang tulis, misalkan, ini remaja semua lah. Saya juga ceritanya remaja. Saya, gampangannya gini, saya cinta padamu. Di antara saudara ini, hanya akan ada 2 kemungkinan. Satu yang menanggapi cinta saya. Senang enggak? Ngerti enggak? Kalau saya nulis surat cinta kepadamu, kepada semua ini, anggaplah perempuan semua di sini, remaja. Aku cinta padamu.
Ada dua kelompok di sini. Yang dingin-dingin saja atau ada yang bergairah. Betul enggak? Ya pastilah. Kenapa bisa begitu? Karena yang dingin ini memang tidak menanggapi cintaku. Betul enggak? Ya, kayak laki-laki kamu kan menanggapi zaman dulu, zaman saya sekarang nggak tahu. Mungkin perempuan yang ngejar-ngejar, saya nggak tahu. Nah, zaman sekarang lain. Ya, nah ini penting sekali, saudara. Kalau dingin sini, yang nggak ada kontak, sebetulnya nggak menghargai kematian Kristus di kayu salib. Karena ayat tadi kan ngomong, demikian besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan Yesus Kristus, anaknya yang turun ke dunia untuk mati di kayu salib. Betul kan? Percaya nggak kasih saudara, kasih Tuhan kepada saudara demikian sampai Tuhan mengorbankan Yesus? Ya, cintanya ini setengah mati. Tapi kok sebelah kanan ini dingin-dingin saja. Cuma ya percayalah Yesus mati bagiku. Nggak ada gregetnya. Jadi tidak menanggapi sebetulnya. Betul ya, ngerti ya? Nah ini perlu sekali, saudara. Ya, jadi bukan hanya percaya datang ke gereja, oh haleluya. Ya memang benar. Kalau orang sudah menanggapi, pasti ingin selalu dengar suara sang kekasih. Nah, tapi orang yang tidak menanggapi kasihnya, yang dicari, wah ini Pak Yoram kaya raya misalkan, berkat terus bagi-bagi berkat. Nah, yang kedua ini enggak, karena menanggapi kasihnya pakai perasaan, bacanya juga dinikmati, saudara. Ya, dinikmati, wah luar biasa kasihmu Tuhan, dinikmati. Bukan cerita dagangannya laris, bukan, saudara. Ya, bukan. Tapi kasihnya yang luar biasa. Sampai mati di kayu salib. Itu jaminan kekekalan. Ya, jadi jangan salah mengerti, jangan salah nangkep. Sekali lagi, saya bukan anti orang Kristen yang sukses, bukan, saudara. Ya, tetapi jangan sampai salah. Ya, harus terima dulu. Karena disitulah kita menjadi mempelai Kristus. Apapun yang terjadi, Tuhan akan memberi yang terbaik. Walaupun menurut kita saat ini belum tentu baik, tapi iman kita mengatakan baik. Dan terjadilah seperti itu. Luar biasa, saudara. Kalau mau bersaksi ini banyak sekali. Karena saya memang jadi Kristen bukan karena sekolah, bukan karena apa ya, yang ikut-ikutan, bukan. Ya, saya benar-benar ingin ketemu Tuhan, saudara. Ya, benar-benar. Saya ingat waktu sekolah di SMA dulu ini, ya, waktu saya hari pertama masuk, saudara, pastor yang ngomong begini, saudara anak-anak semua ini ya, ini di Yayasan Katolik percaya Tuhan Yesus yang hidup. Kalau ada yang nggak percaya silahkan di ruang lain, ada ajaran agama lain. Saya duduk di situ ikut-ikut teman. Terus tanya pastor, siapa di sini yang nggak percaya Tuhan Yesus? Saya di belakang langsung angkat tangan berdiri. Saya tidak percaya. Kenapa? Nggak bisa dibuktikan. Katanya yang dibaca di Alkitab Yesus hidup. Kenyataannya kalau memang dia hidup bisa membuktikan, katanya maha kuasa. Ya, karena dari SMP saya kan Kristen. Percaya nggak New York? Percaya. Pernah ke sana belum? Belum. Tapi kalau pastor sekarang kasih uang saya akan berangkat. Pasti nyampe. Pastornya bingung. Bingung. Apabila saya ngomong begini, saya memang dari sekolah Tionghoa ya saudara, jadi ini keras modelnya. Nah mau ikut-ikutan lah, harus benar-benar tahu. Kalau memang benar-benar Tuhan hidup dan maha kuasa, pasti dia bisa membuktikan dirinya kepada saya. Dan kalau seperti itu saya akan sungguh-sungguh percaya Tuhan. Ya. Kalau enggak ngapain Alkitab setebal ini, katanya hidup. Maha kasih, maha kuasa, nggak ada buktinya. Pastor Rejen bingung, diam. Ya, saat ini, hari ini,
Tuhan dengar. Itu. Ya, saya ngomong. Dah cukup. Pastornya pergi. 20 tahun kemudian benar-benar saudara. Tuhan hidup. Ya. Saya bersaksi ini benar-benar kemana-mana. Supaya saudara ngerti. Jangan ikut-ikutan dong. Harus ngalami Tuhan. Ceritanya adik-adik saya sudah Kristen pada. Saya nggak mau pokoknya. Nggak mau. Saya pengen jadi orang kaya. Sukses. Dulu saya ingin jadi peneliti. Kuliah. Sains ya. Ilmu alam. Elektro zaman itu. Kalau sekarang komputer. Akhirnya nggak jadi. Saya mau ke Jerman akhirnya nggak jadi. Karena mamahnya nangis terus. Ya, jadi akhirnya saya jadi pengusaha yang harus jadi pengusaha yang sukses. Adik saya, jadi saya nggak percaya Kristen, sudah nggak percaya Yesus, agama lain juga nggak percaya, kecuali bisa membuktikan. Nah, adik saya ceritanya sudah percaya, 3 orang. Pagi-pagi datang, saya belum married ya, masih di orang tua, ngomong, oh Yesus hidup, loh hidup gimana? Itu di gereja itu loh yang baru berdiri, yang berdiri tetangga kita itu Pak Yohanes, yang gerejanya itu tempat parkir garasi mobil pegawai DPU Purbalingga dulu. Nah, masa iya? Iya bener hadir. Ya besok minggu saya mau datang. Bener minggu saya datang ke sana. Jam 9 kurang 10 menit saya masuk. Ya dari sana masuk. Di sini mimbar masih kosong, kecil. Bekasan garasi mobil ya kecil sekali. Saya buka pintu ya sudah dibuka lah, sudah sedikit dibuka, saya lebih lebar masuk, melihat ke sana ya, langsung saya nyembah Tuhan tuh, entah gimana, melihat penglihatan kayak orang sedang berkhotbah, tapi nggak kelihatan wajahnya, saya jengking, nangis saudara, wah engkau luar biasa Tuhan, engkau hidup gitu, padahal nggak ada orang saudara, itu. Percayalah kepadaku, aku hidup. Pokoknya nangis terus di sana. Sendirian, belum ada orang, belum ada jemaat. Jemaatnya sedikit, baru keluarga kami yang 4-5 orang, di sana yang lainnya jumlahnya enggak lebih dari 10 lah, sedikit. Baru-baru kok, baru 2-3 bulan gitu. Nah, sejak itulah saya percaya Tuhan hidup. Pulang saya berdoa, langsung bahasa roh sendiri sudah, enggak ada yang ngajari. Muncul nyembah gitu. Wah nangis terus saudara. Termasuk adik saya bisa Mandarin kuno saudara. Kalau orang Jawa kromo inggil gitu, nggak semua orang tahu. Tapi papa saya tahu karena papa saya ini dulu sekolahan dari Cina. Ya mungkin zaman sekarang ya sarjana muda gitu lah, belum sarjana penuh. Pinter bahasa Mandarin. Dengerin adik saya berbahasa roh, papa saya langsung percaya Yesus. Kenapa sih Pak? Lah itu adikmu kan udah pernah bahasa Inggris Mandarin, kecuali kamu pernah. Dia kan udah pernah. Dia bukan hanya bahasa Mandarin, yang dia lantunkan itu bahasa Cina kuno, kayak cara Jawanya kromo inggil gitu loh. Itu menyatakan Yesus maha kasih, maha hadir. Sungguh aku di dalam engkau di dalam aku, juru selamat dunia. Ya gitu-gitu. Hebat banget tuh, padahal adik saya nggak bisa Mandarin. Itu. Langsung hionya itu, hio tahu yang disembayangi orang kuno itu. Hio kungkung saya sama bobohnya sama. Ada hionya itu tiap tanggal 1, tanggal 15 Mandarin ya Cina. Langsung gak usah pendeta-pendetaan, saya percaya punya kuasa. Diambil itu biolonya, dibuang dah ke sungai ya kemana, bertobat langsung itu. Jadi saya ngalami yang ekstrim karena apa ya keras kepala sebetulnya. Tapi saya ngomong kalau memang sungguh-sungguh hidup, saya serius ini, makanya sampai hari ini saya berdiri di sini. Sebetulnya bukan tujuan saya menjadi hamba Tuhan, jujur saja lah. Ya kembali seperti di Purbayasa, sudah ditolong semua. Pertolongannya juga loh bermacam-macam saudara. Sampai ketemu Krismon dan sampai saya mendadak mendapatkan
Laba yang demikian besar. Ya. Dan saat itulah Tuhan tanya, engkau apa yang kau ingini dari aku? Dan aku ngomong ingin mengenal, yaitu dibukakan Alkitab, baca dan renungkan, digayem. Aku ada di situ. Nah, setelah saya mulai gayem dalam perjalanan, Tuhan muncul lagi. Ya. Semua berkat dari aku, silahkan nikmati. Atau tinggalkan itu semua, ikut aku. Pilih. Saya pilih yang kedua, Tuhan. Saya tinggalkan semua. Aku ingin ikut karena saya kagum benar akan kasih-Mu dan akan kuasa-Mu yang luar biasa. Saya langsung besok ke notaris, tanda tangan saham saya lepas, nggak nuntut apapun. Nggak nuntut bagi-bagian, nggak. Aku ini keluar bukan karena ribut dengan engkau. Saya keluar karena saya jatuh cinta kepada Tuhan saya yang luar biasa. Mau diberi berapa terserah. Yang penting sertifikat jaminan saya dikembalikanlah. Kan sudah ada uang, kan bisa dicabut gitu ya, ngerti ya? Nah, bisa dicabut, itu saja. Yang lain saya nggak ngitung. Dah, saya tanda tangani, beres. Saya pergi ikut hamba Tuhan. Sebenarnya saya nggak ingin jadi pendeta, jujur saja. Saya ingin bersaksi. Saya dibawa ke Lampung ke sana, ya sama teman saya bersaksi di sana. Wah, kedahsyatan Tuhan luar biasa. Ya, jadi perhatikan saudara. Ya, kita jangan ikut-ikutan tok, saudara. Mulai, ya, ngomong saudara. Pada Tuhan, saudara dengar begini ya, saudara ngomong, jangan dilawan. Tuhan, apa benar itu? Ngomong. Ya. Tuhan nanti memberitahu. Saya berkali-kali begitu. Ya. Percaya saudara kesaksian ini? Nah, ini benar-benar terjadi. Kalau enggak kasihan saudara. Hanya ikut-ikutan. Kekristenan ini adalah pengenalan pribadi. Ya. Karena ingin kembali kita ke Taman Eden. Ya, Taman Firdaus. Ya. Sebetulnya Tuhan Yesus turun ke dunia ini karena apa? Karena di Taman Firdaus dulu ya, manusia kan telah jatuh dalam dosa, makan buah terlarang, ingin menyamai Allah. Betul? Nah, sampai turunannya pun punya karakter iblis, ingin menyeramai Allah. Itu salah satu karakter yang dipunyai oleh iblis. Tidak mau bersandar, ya, tidak mau hubungan dengan Allah. Nah, maka Yesus itu melalui perempuan Adam itu suatu saat melalui perempuan ini, anak perempuan ini akan meremukan kepala ular. Dan ular akan meremukan tumit daripada anak perempuan ini. Dan itu adalah nubuatan yang pertama dari Bapa Tuhan kita, ya, Yesus Kristus, untuk selanjutnya direalisir di saat Yesus mati di kayu salib. Ya, iblis meremukan tubuhnya. Ya, tapi Yesus meremukan kepala iblis, mengalahkan maut, bangkit dari kematian. Sebetulnya Injil setebal ini tujuannya itu. Lah kita sekarang sudah terjadi, Yesusnya sudah hidup sudah bangkit dari kematian. Tinggal kelanjutannya, ya, harus ada hubungan, saudara. Benar. Bukan salah baca, benar ya. Tapi beda sekali antara kelompok baca sebagai pengetahuan karena ada hubungan cinta, dengan kelompok sebagai suatu karena nanggapi cinta. Yang kanan, nah contohnya ini, saudara kalau baca firman ngantuk enggak? Coba saja, kuat berapa jam saudara baca? Gampang ngeceknya. Ya. Kalau masih ngantuk, apalagi dulu ya, waktu saya sekolah Alkitab juga pada ngomong, ya,
kalau nggak ngantuk-ngantuk baca Alkitab. Nah, bener memang waktu itu. Tapi setelah mengenal Tuhan, sampai pagi tanya istri saya, jam 2, jam 3 dia keluar kencing, saya mesti baca sampai rusak bodol ini, diulang-ulang di makna gitu. Nyambung ini ya, wah luar biasa sekali, malah nggak ngantuk. Nah sekarang ngeceknya gampang, ngantuk apa? Saudara membaca surat cinta bosen enggak? Enggak kan? Masa bosen lah. Yang sekarang bukan SMS ya Pak, WA gitu ya. Seneng kan diulang lagi. Mungkin surat cinta loh, istri saya ini surat cinta saya masih disimpan ini sampai hari ini. Oh, buka lagi gitu. Tapi waktu dulu, waktu belum mau terima saya, belum mau cinta saya, sudah dibakar semua. Yang belakangan saya berulang-ulang nulis, yang terakhir dia terima, yang terakhir disimpan. Nah, menunjukkan saudara, kalau memang saudara menanggapi kasih Tuhan, itu sungguh serius masuk ke dalam hati, nggak ngantuk, ya, nggak ngantuk, dan tidak memikirkan yang lain, ya, tidak memikirkan kalau perempuan dan memberikan pria lain, tidak memikirkan apapun, yang penting aku setia, aku menerima kasihnya. Ya, jadi sekali lagi hari ini permulaan, ya, saudara harus benar-benar lah, ya. Jangan cuma ikut-ikutan, kasihan, ya. Punya hebat sekali Tuhan kita ini, gak bisa dibayar dengan uang, ya. Berapapun. Oh sekarang datang ke gereja hanya urusan kepengin sugih, kepengin kaya. Di Indonesia ini yang super kaya. 10 orang lah, 9 apa 10. Triliuner, ya. Yang saya tahu dulu hanya satu yang Kristen, sekarang mungkin tidak ada. Kebanyakan yang lain cerita sugih, gitu. Di langkah seri ini duitnya. Ya, jadi fokusnya jangan ke situ. Fokus kita adalah hubungan dengan Tuhan. Ya, sambil baca, ya, di makna atau sambil dengar ya boleh. Apa benar itu Tuhan ngomong? Ya, karena saya dulu waktu pertama ini diajar ini, saya duduk di belakang sendiri. Tuhan, benar enggak itu khotbahnya? Kurang sempurna, kurang lengkap khotbahnya. Nah, ceritanya ini saya ingat sekali ini, ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia, Lukas itu ya. Ya, khotbah ini kalau perusahaan saudara dipakai, diserahkan ke Tuhan, ya di situ tuh khotbah kan, perahu Petrus kan, dan taat sebarkan jala sebelah kanan apa sebelah kiri, padahal pagi hari taat sampai mau koyak, begitu kan ada ayatnya ya. Jadi saudara jangan pelit-pelit, ikut Tuhan harus bayar harga dan seterusnya, semangat. Saya juga senang waktu itu sih ya baru-baru, wah 10% maksudnya perpuluhan. Jangan pelit-pelit. Saya langsung ngomong sama Tuhan. Kalau benar begitu Tuhan, apalagi 10%. Kamu maha kuasa kan, maha dahsyat menurut Alkitab ini. Papa saya dulu ngomong, waktu saya masih kecil ketemu dengan orang-orang kaya, cerita-cerita orang tua lah. Ngomong begini. Kalau memang ketemu orang yang pinter dan jujur, bisa mengendalikan perusahaan kita, berilah keuntungan bersih 20%. Papa saya orang dunia saja ngomongnya percaya dikasih 20%. Lah Tuhan kan maha hebat, maha jujur ya, maha ngerti semuanya. 10%-nya enteng, ya kan? Lu enteng, udah ya jelas enteng. Kepada manusia saja walaupun sekarang jujur ini, ya bisa kerja jujur, nggak ada jaminan kan manusia, ya bisa tergiur, ya bisa salah, ya pengendalian perusahaan nggak bisa salah, nah salah mengambil kebijaksanaan. Tuhan ngomong, itu khotbahnya nggak lengkap, dibaca saya suruh baca benar, ya.
Di Lukas 12 ya, di Lukas ini saudara, Lukas 5. Ini hebat, ini terakhir ini ya. Supaya saudara ngerti, Yesus bisa diajak ngomong. Nah, Lukas 5. Nah, ini yuk baca 2, 3. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, ini ya. Jadi tujuan khotbah ini Tuhan bisa ya memberkati kita semua. Ya, asal kamu sungguh-sungguh. Tapi fokusnya bukan ke arah berkat dunia, tapi fokusnya kepada Tuhan. Mudeng enggak? Nah, ini ya, mengikut Yesus ya. Apakah mereka semua jadi pendeta, gembala? Yang enggak mesti, tapi fokusnya kepada Tuhan. Ya, bukan mengikut Tuhan jadi melarat, bukan saudara. Ya, percaya saja. Sampai hari ini saya bukan orang kaya, tapi orang yang diberkati Tuhan. Ini yang maha penting saudara. Ya. Orang kaya yang saya tahu teman saya kurang kaya terus saudara. Ya. Emas naik ribut, kenapa nggak beli? 10 kilo kemarin mau beli nggak jadi. Nah, bukan sekilo 2 kilo, 10 kilo, 20 kilo, gampang temen duitnya. Kalau mau tidak dijual turun. Lah, saya mau turun 2.000 segram. Kenapa diributkan? Oh iya, kalau jual belinya cuma segram ya cuma 2.000. Kalau 10 kilo kan 20 juta mbok. Wah, permainannya memang luar biasa ya orang kaya. Jadi melarat dia bingung, kaya ya tambah bingung. Bener, mereka lebih takut jatuh, takut ke bawah saudara. Nah itu. Ya, jadi puji Tuhan kita ini sampai hari ini menjadi orang Kristen diberi kesempatan untuk menemui ya, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha segalanya. Ya, jadi perhatikan ya sekali lagi. Iman yang benar adalah iman yang menerima. Makanya Tuhan kan sering sekali mengumpamakan dirinya sebagai air kan. Barang siapa haus, datang dan minum, tidak haus lagi. Betul? Nah, akulah roti hidup. Siapa yang lapar, mari datang, maka tidak akan lapar lagi. Amin. Nah, makan dan minum apa? Ya percaya bahwa ini bisa yang haus jadi tidak haus, percaya. Diminum. Jadi percayanya ini menerima. Roti juga. Ya. Roti bisa mengenyangkan. Saya percaya, maka saya ambil makan. Digayem, masuk, sehat. Namanya percaya itu sebetulnya beriman itu adalah walaupun enggak dilihat, aku percaya terjadilah seperti itu. Seperti air dan roti ya, masuk. Nah ini saat apapun tidak akan lepas dari Tuhan. Tuhannya nggak lepas di sini. Sambil nyetir, sambil baca, ya, sambil khotbah, ini terus ada Tuhan. Ya, nggak lepas ini di sini. Ini yang namanya percaya yang benar, sudah permanen di sini. Kayak kita suami istri lah, ya. Suami istri yang benar, kemanapun pergi, hatinya tetap di rumah. Ini ceritanya jangan yang bajingan ya saudara. Nah kalau yang istilah yang bajingan sih lain, tapi yang sehat, yang benar, itu selalu sadar bahwa aku sebagai istrinya si A, atau aku sebagai suaminya si A, si B, ya, itu sadar. Luar biasa ya. Masih banyak sebetulnya ya Alkitab ini. Kalau mau khotbah ini nggak habis-habis saudara. Ya, demikian ya. Nah,
Sekali lagi, semua terima Tuhan, nikmati Dia, digayem. Tandanya, nah saya nanti suatu saat, nah ini saya 3-4 tahun ini kan udah pernah kesini ya, sejak ada COVID. Nah, dulu sih berapa kali di sini saya ya, COVID. Satu, kedua juga mayoritas jemaat di sana minta jangan pergi-pergi, terus kok suruh diajarkan yang ini gitu loh. Ngerti ya maksudnya? Walaupun kalau belum nyambung itu menjemukan, tapi kalau sudah nyambung ngerti, oh ini nggak ada nilai, tak ternilai harganya, ada ngerti. Ya tidak semua, sekarang pun masih ada yang bingung, tapi sudah mulai ada yang nyambung. Ya demikian kita tutup Alkitab kita. Jangan salah percaya. Nanti cilaka termasuk saya di sini. Yang tadi kan melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, kan dahsyat sekali. Dan orang itu hamba Tuhan itu benar loh. Kalau enggak benar, Tuhan mesti menghardik dusta kamu. Dia enggak menghardik, berarti benar itu. Bisa dipakai Tuhan, tapi belum tentu dikenal Tuhan. Dulu saya mikir kalau orang dipakai Tuhan dengan mukjizat, ya mestinya orang yang kudus itu kan logikanya gitu loh. Enggak begitu, karena Tuhan ternyata bukan melihat orangnya, melihat firman-Nya. Orang itu yakin enggak dengan firman-Nya? Ya walaupun sebetulnya dalamnya enggak beres, tapi mantap, sembuh, terjadi sembuh. Jadi Tuhan tidak melihat, kalau kita kan melihat orangnya ya, percaya dengan karyawan, misalkan si A yang paling dipercaya kan paling banyak di, misalkan sudah store ke bank gitu misalkan. Mestinya begitu, Tuhan enggak. Siapa yang mantap, pasti itu terjadilah. Itu ya, maunya saya sih jalan terus firman-Nya ya, tapi waktunya ini. Oke ya, lain waktu lagi ya saudaraku. Aduh. Ya, kita tutup ya Alkitab kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, di mana Engkau telah menyampaikan isi hatimu dan memberi penerangan, pengajaran kepada kami semua di tempat ini, juga kepada hamba-Mu, agar kami benar-benar percaya, beriman, menerima Engkau secara pribadi, bersekutu, dan benar-benar dalam setiap saat, setiap waktu kami merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk petang hari ini. Ucapan hamba-Mu akan berlalu, tapi firman-Mu dan Engkau pribadi yang kekal itu akan selalu berbicara kepada kami, dan khususnya kepada mereka yang rindu ingin mengenal Engkau, berjumpa Engkau seperti hamba-Mu berapa puluh tahun yang lalu. Engkau pasti akan menyatakan diri-Mu kepada mereka. Dan bagi mereka yang belum sungguh-sungguh, hamba berdoa agar Engkau Tuhan memberi penjelasan yang lebih lengkap lagi kepada mereka, dan juga nyatakan kepada mereka pribadi-Mu yang hebat itu. Kami bersyukur, berterima kasih, dan kami akan menutup persekutuan ibadah pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerima berkat ini dengan iman, katakan amin.